Indonesianya aja ya. Jadi kalau orang pinter itu biasanya memintarkan orang, kayak gitu. Nah, kita yang sekolah, kita pinter, tapi kita minterin orang. Apa kabar koruptor? Mereka orang pinter kan? Gitu. Terima kasih. Oke, lanjut ke Kang Denny. Kang Denny silakan. Tadi pertanyaannya dari siapa namanya? Ganes. Dewa Ganesha. Oh, okay. Dewa Ganesha. Memang kalau misalkan kita ditanya apakah Sayyidinda memiliki program khusus gitu ya untuk di Baduy gitu. Tidak, belum ada. Karena gini, Sayyidinda memang istilahnya itu kita mempromosikan pariwisata dan kebudayaan. Tetapi fokus kita tidak hanya di Baduy saja, gitu. Memang kita mencoba untuk menggali potensi wisata tidak hanya di Baduy, tetapi mungkin belum Geser aja Mas. Oke, ya itu tadi boleh saya ulang ya. Jadi kita sebagai Sayyidinda memang tidak memfokuskan pada satu destinasi, tetapi kita mencoba untuk menggali-gali destinasi yang memang di publik tuh belum ramai gitu untuk diperbincangkan gitu loh. Tetapi karena Baduy, budaya Baduy ini juga merupakan salah satu dari Seven Wonders, di mana itu adalah destinasi wisata prioritas yang dikomersilkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kita kalau misalkan ingin mempromosikan wisata, tentunya pasti akan mensangkut pautkan dengan kebudayaan di Baduy, gitu sih. Itu aja sih kalau dari saya. Untuk yang pertanyaan ketiga, Mas Farhan. Pertanyaannya begini, pendidikan itu adalah hak. Kenapa tidak ada pendidikan formal di Baduy? Kemudian yang kedua, seolah-olah kondisi ini dibiarkan oleh pemerintah agar bisa dikomersialisasi. Misal ini orang Baduy ini nggak belajar, nggak sekolah SD, nggak TK, nggak SD, nggak kuliah, dia bisa bertahan hidup. Itu Mas Denny, kira-kira gimana Mas Denny? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara pendidikan, saya akan bilang akan idem ya dengan Balia. Karena balik lagi, memang di sana tidak ada pendidikan formal yang memang dikhususkan untuk mereka gitu, atau mereka ikut serta dalam seperti halnya kayak kehidupan kita di luar Baduy gitu, sama-sama ikut sekolah dan sebagainya gitu. Saya akan respect terhadap hal keduanya gitu ya, maupun sekolah formal maupun tidak formal. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah meskipun memang mereka tidak memiliki kesempatan untuk sekolah formal, tetapi mereka itu sudah ditanamkan dari sananya, ya, dari orang tuanya atau dari leluhurnya untuk berkehidupan yang memang seperti itu adanya gitu, yang cukup, yang sederhana gitu. Tetapi kalau di luar kan kita mungkin kehidupannya campur ya, maksudnya dalam artian kalau di luar kita bebas gitu, globalisasi masuk segala macam, orang tua kita juga ataupun sekolah formal juga pendidikannya banyak, kita belum tentu bisa istilahnya survive dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang dari sana ya udah lifestyle sudah berbeda gitu. Itu tidak sih kalau menurut saya.
Gimana Mas Pram, Mas Ganes dan Mas Farhan, ada yang mau saya tidak sepakat masalah ini. Ya, gimana? Oh gini berarti ya, saya sederhanakan lagi. Bagaimana cara orang Baduy mendidik anak-anaknya? Ya, program dari luar. Oh ya, bagaimana program dari luar? Program dari luar dan bagaimana cara orang Baduy mendidik anaknya? Oh, silakan siapa? Kalian dulu Bang. Gini Mas, program pelatihan itu ada salah satunya pelatihan menenun, kayak mereka kan masih menenun pakai tangan ya. Nah itu bukan akhirnya mereka harus menenun pakai mesin, tidak, tapi teknik pencelupan, terus udah gitu pewarnaan yang baik kayak gimana, terus udah gitu pelatihan dasar tentang kepariwisataan juga ada yang masuk HPI juga kan, terus kemudian mereka kan ada yang mengolah soal minuman-minuman, itu juga ada pelatihan pengemasan yang baik gitu loh, untuk masyarakat Baduy bisa jual produk-produknya kayak gitu. Terus gimana Mas orang Baduy mendidik anak-anaknya? Itu lewat kehidupan sehari-hari aja gitu loh. Jadi kan anak-anak kecil itu juga saya lihat suka ikut orang tuanya ke ladang, itu kan dari situ mereka bisa belajar kan tidak hanya soal kita mempraktekkan, kita melihat juga sudah sedang belajar itu, dari melihat kemudian mendengar, kemudian kita mempraktekkan kayak gitu. Nah ini juga sama soal kita orang tua Baduy mengajarkan anaknya untuk berbicara sama orang lain kayak gitu, itu kan sama, dari mendengar, melihat, mempraktekkan kayak gitu. Sebenarnya sama aja seperti orang tua pada umumnya dia mengajarkan anak-anaknya kayak gitu. Dari Mas Dedi mau menambahkan bagaimana? Untuk yang pertama, di pertanyaan pertama itu apakah mereka ada satu kayak pelatihan atau tempat khusus gitu? Saya pernah dengar bahwa anak-anak di sana juga memang ada tempat, saya lupa namanya di mana, tapi saya pernah dengar memang ada tempat khusus dikhususkan untuk anak-anak, untuk ada tempat untuk membaca gitu. Memang ada tempat untuk membaca. Saya pernah dengar ya. Cuma saya lupa tempatnya di mana. Masa mungkin bisa nonton aja film dokumenter dari Asumsi. Di situ mereka menjelaskan bagaimana pendidikan dari luar masuk ke, khususnya dari luar ya. Kalau misalkan dari dalam mungkin masih kurang aksesibelnya untuk pendidikan formal atau misalkan literasi dan lain sebagainya. Saya pernah dengar kok ada satu tempat yang memang dikhususkan untuk membaca gitu. Gitu sih tambahannya. Dan yang untuk pertanyaan kedua yang memang kurang lebih sama kayak beliau bahwa pasti pendidikan non formal itu akan sama aja kayak orang tua pada umumnya gitu. Cukup Mas Farhan. Ada lagi? Oke, dari siapa? Dari nanti Dewa Ganesha nanti ya, bentar. Yang belakang. Ya, yang kedengeran ya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayat dari relawan TBM Korea di Muncang.
berbicara Seba Baduy, ini sebetulnya kan ada dua kata ya. Ada yang mengatakan Seba, ada yang mengatakan Saba. Nah itu sedikit mana yang benar gitu. Kalau memang Saba, memang di KBBI juga ada artinya, yaitu berkunjung. Nah ini kalau Seba itu apa gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Seba Baduy ini kan salah satu bentuk memperkenalkan budaya Baduy, atau setiap tahunnya itu dilaksanakan Seba Baduy. Dan saya ingin bahas di sini adalah Seba Baduy itu dimeriahkan, contoh yang kemarin dengan adanya pameran, dengan adanya panggung gitu. Dan saya sepakat dengan kakak yang pakai kacamata, Seba Baduy itu jadi bahan tontonan gitu kan. Karena untuk Seba Baduy kesini itu sebetulnya inti utamanya adalah silaturahmi dengan Ibu Bupati atau katakanlah Ibu Gede, dan di provinsinya mungkin Bapak Gede gitu ya. Dan itu di provinsi pun tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada keramaian, tidak ada panggung yang meriah, tidak ada bazar ataupun apa yang lainnya gitu. Jadi mereka berkunjung tuh memang betul-betul berkunjung gitu. Nah pertanyaannya, siapa yang menginisiasi Seba Baduy itu dengan semeriah ini gitu? Apakah dari Dinas Pariwisata atau dari pemerintahan bupatinya sendiri gitu? Karena ya itu kan Seba Baduy ke sini ya mungkin itu udah rutin ya dari orang Baduynya gitu. Nah untuk setelah ke sini mereka disambut dengan semeriah itu. Nah itu dari inisiatif dari siapa? Tuh. Terus tadi menanggapi berbicara ekonomi dan pendidikan. Ini perihal ekonomi dan pendidikan. Yang kita bahas itu adalah Baduy mana sih? Kan ada dua ya, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Bahkan ada yang namanya Kanekes gitu. Nah, Baduy luar mungkin katakanlah Ciboleger itu Baduy luar. Itu dari segi ekonomi, ya ada yang jualan tenun, ada jualan mangkuk. Tapi untuk Baduy dalam, saya belum pernah lihat ada yang menjual tenun gitu, atau alat-alat Baduy lah. Bahkan ada yang jualan juga makanan ringan, pop mie kayak gitu doang gitu. Itu Baduy dalam. Nah, kita berbicara ekonomi dan pendidikan, Baduy mana yang kita bicarakan gitu. Nah, terus ada Kanekes. Kanekes itu kan ya keluar di Baduy mungkin, tapi dia orang Baduy dulunya. Bahkan Kanekes sendiri kan sekarang udah pintar. Tes kehamilan aja dia udah pakai tespek gitu. Dan itu nyata bu, bukan katanya gitu. Nah itu sih. Jadi biar lebih klop aja gitu. Untuk masalah pendidikan dan ekonomi, Baduy mana yang kita bahas gitu. Apakah Baduy luar atau Baduy dalam gitu. Jadi biar lebih ini aja gitu bu ya. Kalau kita berbicara Baduy kan umum ya. Berarti Baduy luar, Baduy dalam kita omongkan di sini, kita bahas di sini. Nah itu untuk pendidikan dan ekonomi, Baduy mana yang kita bahas gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Akhirnya ada juga yang masuk, saya berharap ke situ. Akhirnya ada yang membahas, ada klasifikasi gitu soal Baduy dalam dan Baduy luar. Nah begini, ada lagi nggak selain Mas siapa Mas Dede ya? Oke, gitu. Karena ini pertanyaannya, oh siapa? Oke, yang Mbak yang cantik tuh. Bentar. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kembali izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mira, Duta Pendidikan DKI Jakarta tahun 2022. Seba merupakan bagian dari tradisi ritual keren tahun suku Baduy. Inti dari Seba Baduy sendiri yakni adalah keinginan atau pengaduan dari masyarakat suku Baduy atas masalah apa saja perihal tentang hasil bumi kepada Bupati Kabupaten Lebak dan Gubernur Provinsi Banten. Nah,
kebetulan kemarin saya mengikuti informasi dan melihat videonya. Pertanyaan saya, mengapa seba ini hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk mengikutinya? Apakah ini peraturan dari pemerintah atau memang sudah peraturan adatnya? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi masuk pada persoalan yang yang menarik juga soal gender nih. Ada lagi nggak? Oke. Maju aja sini Mbak. Maju sini. Ya. Sudah ada tiga pertanyaan dari 3 orang. Oh, enggak banyak pertanyaannya. Ada 3 orang yang bertanya. Dan pertanyaannya adalah dari Mas Dede. Yang pertama adalah gini, dia pakai prolog juga. Kemarin tuh pada saat saya itu kan dibuat ramai sehingga ditonton atau sehingga soal tontonan itu muncul gitu. Pertanyaannya adalah siapa yang menginisiasi acara Seba Baduy dimeriahkan, padahal di provinsi, di gubernur, ketika orang Baduy ketemu dengan gubernur di provinsi Banten itu tidak semeriah itu. Siapa tuh? Siapa kira-kira itu? Siapa ya? Kemudian soal ekonomi. Saya sederhanakan lagi. Soal ekonomi, untuk Baduy Dalam, kegiatan ekonomi yang dilakukan atau program-program ekonomi yang ada yang masuk ke Baduy itu tidak ada impact bagi Baduy Dalam karena itu hanya untuk Baduy luar. Kemudian ada degradasi soal nilai dan kelunturan local wisdom atau daur pengetahuan. Dulu saya tambah lagi ya Mas Dede ya. Dulu tuh orang Baduy, orang kampung malah bukan Baduy, mengecek kehamilan itu dengan diurut. Bahasa sini diurut tuh dipijak. Ada paraji namanya. Nah sekarang tuh sudah pakai test pack untuk mengecek kehamilan. Apakah itu di Baduy sekarang dengan masuknya barang-barang segala macam barang terjadi kelunturan pengetahuan dari orang Baduy? Itu dari Mas Dede. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa pada saat Seba yang datang itu hanya laki-laki? Mengapa? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa yang dilarang masuk ke Baduy itu dan ada batasnya hanya orang Cina dan orang Eropa? Itu kenapa? Alasannya. Kemudian apakah ada di masyarakat adat yang lain yang seperti Baduy melarang orang Cina atau orang Eropa masuk ke daerah yang lebih dalam gitu? Itu aja Mas Denny dan Mbak Lia. Oke, Mas Denny dulu ya. Ya mungkin pertanyaannya kita akan bagi aja kali ya, karena pasti teman-teman mau jawaban yang valid gitu ya. Karena Mbak Lia juga pernah meneliti di sana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang saya tahu aja. Pertanyaan yang dari Mas siapa yang pertama? Mas Dede itu siapa yang menginisiasi perhelatan
Selatan atau Seba Badu yang dikomersilkan itu memang tidak ada atau tidak tertulis secara ini ya, secara pasti gitu, maupun di mana siapa yang menginisiasi, apakah ini dari pemerintah atau dari siapa. Cuman saya memang pernah dengar bahwa sebelumnya Seba Badu itu memang dirayakan itu memang di provinsi gitu, hanya di provinsi, tetapi dilakukan 2 kali perayaan di provinsi dan juga di kabupaten untuk istilahnya apa, mempush atau mendorong pengenalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lebak gitu. Itu tujuannya, hanya itu tujuannya sebenarnya. Saya nggak tahu apakah memang sengaja dikomersilkan atau seperti apa, tetapi yang saya ambil adalah memang pemerintah hanya ingin memperkenalkan saja bahwa di Kabupaten Lebak ini, karena kan ketika Seba Budaya itu kita nggak cuma melihat prosesinya ya, tetapi kita ada festival, ada pameran dan segala macam. Nah itu yang didorong oleh pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Lebak. Terus kemudian pertanyaan yang dari Mbak siapa yang Mbak Siti, ya, yang terkait tentang apakah ini memang sudah adatnya bahwa laki-laki saja yang merayakan Seba. Setahu saya memang iya, itu dari memang sudah dari adatnya seperti itu. Itu setahu saya. Jadi untuk pertanyaan lain boleh mungkin langsung dipaparkan. langsung disambut Mbak Lia. Halo Mas Dede, ini saya mau meluruskan dulu soal Saba dan Seba. Itu dua terminologi yang berbeda. Saba itu tadi, kalau kita berkunjung ke Baduy, namanya bukan objek wisata Baduy ya. Dulu itu namanya objek wisata Baduy teman-teman. Tapi ini jadi polemik sejak tahun 1990-an, di mana waktu itu pertama kali Baduy ditetapkan jadi daya tarik wisata. Waktu itu belum punya nama mereka, namanya objek wisata. Tokoh adat nggak setuju. Kenapa? Objek itu artinya bagi mereka adalah tontonan. Objek, kita ngelihat suatu objek, kita apain? Kita lihat, kita tonton, begitu analoginya. Beda sama Seba, beda sama Saba kan silaturahmi, kita memanusiakan manusia, gitu. Kayak gitu. Kalau kita bicara Saba Budaya Baduy, itu sebutan pariwisata untuk Baduy. Kegiatan pariwisata di Baduy namanya Saba Budaya Baduy. Kalau Seba itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Siti itu sudah benar. Upacara penyerahan hasil bumi setiap tahun kepada pemerintah daerah maupun pusat kayak gitu. Terus yang kedua tadi soal ekonomi. Ekonomi yang untuk siapa? Ekonomi untuk masyarakat Baduy luar, Mas. Bagi mereka yang terdampak oleh pariwisata. Kita tahu kampung yang terdampak pariwisata mana aja pasti tahu. Kadu Ketuk, Gazebo, itu kan kita udah sering banget lah kalau berkunjung ke Baduy mainnya ke situ. Yang dapat dampak ekonomi itu ya mereka. Kalau Mas tahu itu ada 2 kampung, yang ini yang saya observasi. Kampung Baduy luar pun ada yang nggak dapat pemanfaatan ekonomi dari pariwisata. Itu ada Cibulu, Kadukaso. Kenapa? Karena jalur mereka nggak strategis untuk dilewatin wisatawan. Nah ini kemudian yang dapat manfaat ekonomi kan kampung-kampung yang dilewati wisatawan kemudian. Itu yang dimanfaatkan oleh orang Baduy dari sektor pariwisata, pembukaan lapangan kerja baru kayak gitu. Kenapa Baduy dalam enggak? Mereka masih menggantungkan hidup sama hasil bumi. Pun Baduy luar yang tidak merasakan manfaat pariwisata, dia masih menggantungkan hidup pada hasil alam, menggantungkan hidup pada hasil huma mereka gitu loh, kayak gitu. Terus saya mau luruskan juga, Urang Kanekes itu sebutan orang Baduy. Jadi banyak istilah soal penyebutan orang Baduy. Baduy diambil dari kata sungai Cibaduyut. Terus udah gitu suku dari Arab. Nah, Urang Kanekes itu orang Baduy menyebut mereka sendiri.
Ini udah ditulis dalam bukunya Bapak Yudhistira Garna bahwa orang Baduy sendiri menyebut diri mereka adalah orang Kanekes gitu. Sama satu lagi saya luruskan Mas, Ciboleger itu bukan Baduy luar, itu udah beda tempat gitu. Ciboleger adalah terminalnya. Kalau mau tahu kampung Baduy luar pertama itu adalah Kaduketuk ya, kita pertama kali masuk kayak gitu. Terus apa lagi? Saya itu mengapa orang Cina dan orang Eropa itu? Oh iya, ini saya jadi PR buat saya. Mohon maaf, saya nggak mau berspekulasi soal itu. Tapi kalau di Perdesa sendiri itu ditulis orang Eropa dan orang Cina itu dilarang masuk. Latar belakangnya kenapa? Saya sendiri maaf tidak tahu. Saya tidak berkapasitas untuk menjawab itu. Terima kasih. Oke, cukup kawan-kawan yang tadi bertanya, Mas Dede, Mbak Siti, kemudian Mbak yang berkerudung hitam. Cukup. Oke, terakhir ya. Iya, yaitu soal tespek tuh. Satu lagi pertanyaan dari Mas Dede ya soal degradasi budaya, itu resiko pariwisata menghancurkan nilai kebudayaan. Tapi kita perlu sadar satu sisi bahwa kebudayaan itu dinamis, betul? Kalau misalnya itu maknanya positif untuk mereka, why not? Nah, beberapa dari mereka juga tidak sepenuhnya menggunakan alat teknologi dari komunikasi atau alat dari hasil-hasil modernisasi lainnya gitu loh. Terus ini kalau dari Kolot Sarip sendiri sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga pertahanan nilai adat. Nah, gimana kemudian itu menjaga pertahanan nilai adat kan nggak cuma dari mereka sendiri tapi dari kita. Kita berkunjung Baduy ya pinter-pinter kita menghargai budaya mereka juga gitu. Semua itu saling berpengaruh, kita mempengaruhi mereka, mereka mungkin mempengaruhi kita. Kita kalau mau mereka tetap pada budayanya, kita berikan pengaruh baik juga buat mereka gitu. Terima kasih. Kawan-kawan, oke ini terakhir ya. Kita coba refleksikan sebetulnya untuk ke situ. Kemarin lagi-lagi karena momentum terdekat soal Baduy tuntunan bukan tontonan itu pada saat Seba kemarin, kalau nggak salah tanggal 6, kita juga sadar secara seutuhnya ataupun tidak bahwa banyak tuntunan, banyak nilai-nilai, banyak contoh perilaku di Baduy yang patut kita contoh. Mengapa begitu? Saya begini, korupsi tidak ada di sana, adanya di wilayah-wilayah yang banyak orang yang bersekolah. Kemudian di Baduy tidak ada yang kelaparan, banyaknya di wilayah-wilayah yang banyak sekolah. Kemudian mereka punya leweng tutupan, titipan dan garapan untuk penataan ruang. Tetapi pemerintah dan kita juga tidak serius menjadikan itu sebuah tuntunan. Pemerintah tidak menerapkan itu terhadap regulasi, tidak ada. Kita di desa-desa tidak juga mensosialisasikan itu kepada Pak Lurah, Mang Ato atau Bu Utin. Tetapi kita punya angan-angan untuk datang ke Baduy mengajarkan orang Baduy. Oke? Tidak ada banjir di Baduy, yang banjir di Rangkas. Berarti kita yang harus diajarkan oleh orang Baduy. Saja terima kasih pada semua
yang telah hadir, pada Mbak Lia, kemudian pada Mbak Deni, Mas Deni. Habis ini kita ngobrol liar, ngobrol santai, dan sebelum ngobrol kita ada sesi foto. Terima kasih. Selanjutnya majelis kesaksian akan hadir di Jumat berikutnya dengan tema nanti di share. Ya makanya lihat IG-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.